Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini, meskipun kita belum bisa bersama-sama untuk berbakti di gereja, tapi saya berharap kita boleh dalam keadaan sehat-sehat saja. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini, saya akan berbicara mengenai suatu hal di mana kita belajar dari ciptaan Tuhan. Kira-kira pelajaran ini dapat membuat iman kerohanian kita sebagai umat-umat Tuhan, agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang lebih bijaksana lagi. Saudaraku sekalian, apabila kita membuka di dalam Alkitab, di dalam khususnya kitab Amsal Salomo, maka kita akan dapati di sana ada ayat yang mengatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, "Hai pemalas, pergilah kepada semut dan perhatikanlah lelakunya dan jadilah bijak." Saudara, kata semut di dalam Alkitab, jika kita mencari, maka kata ini hanya disebutkan 2 kali. Yang kedua, kata semut disebutkan di dalam Amsal 30 ayatnya yang ke-25. Di sana dikatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, kenapa Amsal Salomo atau Raja Salomo memberikan nasihat kepada umat-umat Tuhan untuk belajar dari seekor semut? Saudaraku sekalian, berbicara tentang semut, tentu saudara, jika kita melihat kehidupan semut sehari-hari dalam setiap kehidupan kita, maka saudara, kita seringkali menemukan bagaimana tingkah laku daripada semut. Seringkali semut itu, saudara, mungkin membuat kita jengkel, membuat kita mungkin gusar, atau membuat hati kita merasa tidak tenang oleh karena ada semut. Tapi saudara, jika kita melihat dari semut, maka kita melihat, saudara, ternyata ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari semut. Saudara, semut ternyata setelah diteliti, dia didapati adalah binatang yang sangat peduli. Jadi semut, saudaraku sekalian, adalah binatang yang peduli. Dia peka terhadap segala sesuatu, peka terhadap segala yang terjadi. Makanya saudara lihat, apabila di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita taruh gula atau makanan manis atau makanan, saudara, maka semut paling peka untuk melihat hal-hal seperti ini. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan juga mau umat-umat Tuhan menjadi umat-umat Tuhan yang peka. Terlebih saudara, peka di dalam setiap kehidupan kerohanian kita, saudara. Makanya di dalam Galatia 6 ayat yang kedua berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara, firman Tuhan menasihatkan bagaimana kita harus peka kepada sesama, saudara. Bertolong-tolonglah kamu, sama seperti semut. Dia tidak bekerja dengan sendiri, tetapi dia peduli dengan saudara-saudaranya. Dia peduli dengan semut-semut yang lain. Makanya saudara lihat bagaimana semut ketika dia bekerja, mereka saling menolong. Saudara, Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Ternyata saudaraku sekalian, Tuhan mau kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku sekalian, kita haruslah menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang. Supaya apa? Supaya banyak orang yang akan diselamatkan. Jadi saudara, kita harus peka dengan keadaan kita. Kalau kita melihat bagaimana keadaan lingkungan kita, terasanya seperti gelap, artinya tidak ada kebenaran di dalam lingkungan kita, maka kita harus memantulkan terang itu di sekitar lingkungan kita. Saudaraku sekalian, semut adalah binatang yang positif, ataupun dikatakan dia adalah binatang yang sangat antusias. Semut adalah binatang yang antusias dalam berpikir dan bertindak demi mencapai tujuan. Namun segala pemikiran dan tindakan tersebut bersifat positif demi mencapai tujuan yang positif. Jadi saudaraku sekalian, semut sangat antusias. Semut sangat bekerja keras
Dia melihat saudara ada pekerjaan, dia antusias untuk mengerjakan. Tapi saudara, tentunya dia kerjakan itu dengan rasa positif. Saudara, makanya nasihat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-23 dan 24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, apapun yang kita perbuat, marilah kita perbuat itu dengan segenap hati. Artinya saudara, marilah kita perbuat segala sesuatu itu saudara dengan semangat, dengan penuh antusias, dengan positif. Tapi ingat, tidak untuk menjadi kesombongan pribadi. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan saudara, kita lakukan dengan antusias, tetapi dengan positif. Sehingga itu boleh menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang semut, maka kita dapati saudara, bahwa semut adalah binatang yang rendah hati. Berusaha, selalu optimis dalam setiap langkah. Namun dia tidak sombong dan selalu menghargai serta menghormati orang lain. Lihat saudara, semut ketika dia berjalan, dia akan bertemu dengan temannya. Apa yang mereka lakukan saudara? Kalau saudara perhatikan, mereka akan bertemu seperti menyapa, lalu nanti lewat lagi saudara. Dan lihat saudaraku sekalian, semut adalah binatang yang Tuhan ciptakan, yang memberikan teladan bagi umat-umat Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan perlu rendah hati. Di dalam Filipi 2 ayat 3 berkata saudara, di dalam Filipi 2 ayat 3 berkata, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Alkitab saudara sudah katakan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan harus memiliki rasa mementingkan orang lain lebih dahulu daripada kepentingan diri sendiri saudara. Tapi sayangnya saudara, seringkali kita manusia memiliki sifat yang ingin meninggikan diri atau mementingkan diri sendiri. Sedangkan nasihat firman Tuhan saudara katakan bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan haruslah mau untuk mementingkan akan kepentingan orang lain. Maka terang kita pasti akan bercahaya. Saudara, semut adalah binatang yang kreatif dan juga inovatif. Semut selalu melakukan segala sesuatu dengan kreatif. Dia berusaha dengan melakukan berbagai inovasi agar mencapai tujuan dengan baik. Saudara lihat ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Kalau kita melihat saudara di dalam Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Bagaimana ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama hingga hari ke-6 dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Maka kita dapati saudara, begitu kreatifnya yang Tuhan buat dengan dunia kita ini. Saudaraku sekalian, Tuhan mau umat-umat Tuhan juga memiliki akan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Sama seperti semut. Saudara kalau perhatikan ketika semut dia membuat sarangnya saudara. Maka saudara akan lihat bagaimana sarangnya begitu unik. Sangat kreatif. Umat Tuhan haruslah bisa membuka peluang untuk membuat segala sesuatu yang kreatif. Tentunya adalah hal-hal yang positif. Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita haruslah menjadi umat Tuhan yang kreatif. Terlebih kreatif untuk memberitakan firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga saudara, banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang akan tertarik untuk mempelajari firman Tuhan. Maka saudara, kita akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, melihat tentang perilaku daripada semut, maka kita dapati bahwa semut adalah binatang yang paling disiplin dan juga bertanggung jawab. Makanya saudaraku sekalian, kalau lihat semut, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, sangat disiplin. Saudara perhatikan bagaimana ketika dia berjalan, dia akan mengikuti alurnya. Dia tidak akan keluar dari alurnya, dia akan sesuai dengan alurnya saudara, dengan jalannya. Sehingga saudara, semut itu dia melakukan pekerjaannya dengan disiplin. Mereka bekerja sama, tetapi mereka tetap disiplin. Dan mereka adalah binatang yang bertanggung jawab. Saudara, apapun dalam pekerjaan kita, marilah kita lakukan itu saudara dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Amsal
yang ke-12 ayat 3 berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Umat-umat Tuhan harus punya fondasi yang kuat. Umat-umat Tuhan harus punya pendirian yang tegak. Sehingga saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita, maka kita akan memiliki akar yang benar. Sehingga saudara, apabila datang saudara godaan ataupun pencobaan yang ingin mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita, terlebih dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak akan goncang saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, kita harus punya prinsip, yaitu disiplin, bertanggung jawab melakukan segala sesuatu, terlebih melakukan akan pekerjaan Tuhan. Saudara, berbicara tentang semut. Semut adalah binatang yang inisiatif, bekerja sama dan produktif. Artinya saudaraku sekalian, semut adalah binatang yang melakukan pekerjaannya tanpa disuruh-suruh. Ketika dia lihat ada sesuatu yang harus dia kerjakan, dia kerjakan. Dan dia lakukan itu dengan kerjasama. Sehingga saudara dapat menghasilkan hasil yang baik. Sebagai contoh saudara, kadangkala kita melihat mungkin di gereja, mungkin di rumah kita ada sesuatu pekerjaan, mungkin ada sesuatu yang belum beres. Maka kita sebagai umat Tuhan harus punya inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Mungkin ada piring yang kotor di meja itu, maka kita akan membersihkan. Itulah yang namanya inisiatif. Begitupun di dalam memberitakan firman Tuhan saudara. Bagaimana kita punya inisiatif untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan pekabaran firman Tuhan, dan tentunya saudara bekerja sama. Artinya inisiatif, tapi bukan dengan cara yang sembrono, yang asal-asalan, tetapi biarlah inisiatif saudara. Semangat yang kita buat harus ada kerjasama, bukan hanya sekedar untuk menonjolkan diri bahwa kita adalah orang yang hebat, kita bisa melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan mau saudara kita melakukan pekerjaan itu dengan inisiatif, tapi harus ada kerjasama di antara umat-umat Tuhan, di antara gereja, sehingga saudara kita akan produktif menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu menghasilkan akan jiwa-jiwa di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Jadi saudara umat-umat Tuhan, kita harus mau saling memperhatikan. Terlebih saudaraku sekalian, bagaimana memperhatikan di dalam pekerjaan. Ada pekerjaan yang mungkin belum selesai, kita inisiatif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dan marilah saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana kita mendorong, kita mengajak saudara-saudara kita untuk kerjasama, khususnya di dalam menyampaikan pekerjaan firman Tuhan. Sehingga hasilnya adalah saudara, firman akan tersampaikan ke berbagai tempat, banyak orang bertobat, dan Yesus akan datang segera. Jika kita melihat bagaimana kehidupan daripada binatang semut saudara, maka kita akan perhatikan saudaraku sekalian, ketika semut di dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam setiap aktivitas tingkah laku yang dilakukan oleh semut saudara, ternyata semut adalah binatang yang sangat komunikatif. Artinya saudaraku sekalian, semut adalah binatang yang bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada teman-temannya. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menguasai tekniknya secara baik, sehingga mampu menyampaikan segala sesuatu, informasi yang diperlukan tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi saudara sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga harus jadi umat Tuhan yang pintar menyampaikan, yang bijaksana. Jangan sampai saudaraku sekalian, kita menyinggung akan hati saudara kita sehingga dia akan tersinggung, bahkan sakit hati kepada kita. Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bagaimana saudara? Ketika firman itu disampaikan, seringkali saudara mungkin menyentuh akan hati kita. Mungkin membuat hati kita merasa seperti tersakiti saudara. Tetapi saudaraku sekalian, ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berbicara dengan teman dan saudara-saudara kita, maka marilah kita berbicara dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang sopan.
Di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, apa yang kita katakan sehari-hari, biarlah itu untuk membangun akan umat-umat Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Sehingga perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Dan yang paling penting adalah bagaimana perkataan kita boleh menjadi alat untuk menyelamatkan akan umat-umat Tuhan. Sehingga semua kita akan mendapatkan kasih karunia itu dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, ternyata semut adalah binatang yang sangat sabar dan punya komitmen. Saudara, di dalam pekerjaan, di dalam keseharian kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan sabar. Dan tentunya saudaraku sekalian, segala sesuatu keputusan apapun yang kita buat saudara, peraturan apapun yang kita buat saudaraku sekalian, kita harus sabar melakukannya dengan memiliki komitmen. Sehingga saudara, sebagai umat-umat Tuhan, kita perlu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh. Terlebih saudaraku sekalian, sabar di dalam menjalani kehidupan kita saudara. Terlebih untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Haruslah kita penuh dengan kesabaran saudara. Walaupun saudara terlihat kadangkala mungkin kita tidak dihargai. Tetapi kita perlu sabar. Dan tidak sampai di situ. Kita juga harus menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki komitmen. Komitmen untuk memberitakan akan pekabaran firman Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku sekalian, 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Alkitab katakan saudara, kasih haruslah dilakukan itu dengan kesabaran. Kasih itu adalah yang murah hati, dan kasih itu tidak cemburu, dan dia tidak akan menyombongkan dirinya. Artinya saudaraku sekalian, Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi saudara, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, maka haruslah memiliki kasih. Artinya saudara, apapun yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, kasih adalah dasarnya saudara. Sehingga ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, maka saudaraku sekalian, kita akan melayani pekerjaan Tuhan dengan sabar. Ketika kita dikecewakan, kita akan sabar, kita tidak akan kecewa dan merasa sakit hati saudara. Sehingga saudara, apabila kita melayani Tuhan saudara dengan memiliki kasih, maka kita akan memiliki perasaan yang murah hati. Sehingga pekerjaan Tuhan akan tercapai dengan baik, sehingga banyak orang akan tersentuh karena kemurahan hati kita saudara. Dan tentunya saudara, tidak cemburu. Ketika kita melayani Tuhan, kita tidak boleh cemburu saudara. Maka harus memiliki kasih. Jangan kita merasa, aduh kok dia pintar sekali, aduh kok dia hebat sekali dalam berbicara. Jangan saudara. Tetapi marilah kita lakukan dengan kasih setiap pelayanan kita. Makanya saudara, di dalam gereja perlunya kerjasama. Tidak mungkin semua jadi ketua. Maka harus ada kerjasama. Ada ketua, ada diakon, ada departemen yang tentunya saudara, semuanya ini adalah bertujuan untuk saling mendukung, memajukan akan pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika kita melayani pekerjaan Tuhan saudaraku sekalian, barang siapa yang melayani Tuhan dengan baik-baik saudaraku, dengan kesungguh-sungguhan, dengan komitmen dan kesabaran saudara, ia akan dihormati. Artinya saudara, ia akan mendapatkan akan kerajaan surga. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, marilah kita menjadi umat-umat Tuhan sama seperti semut. Semut adalah binatang yang semangat di dalam setiap bekerja. Sehingga Amsal Salomo mengatakan, pergilah kepada semut, perhatikan lelakunya, dan jadilah bijak. Saya berharap saudara, dan juga untuk saya, marilah kita menjadi umat Tuhan yang bijak di dalam setiap kehidupan kita, dalam tingkah laku kita, sehingga saudara, setiap kehidupan kita akan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, dan itu boleh menuntun
akan banyak orang ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin.